Ketika aku tengah tertidur pulas, tiba-tiba aku terbangun karena aku merasa ada sesuatu yang mulai menggerayangi tubuhku. Dan seketika itu, aku pun gak berani lagi untuk membuka mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membacakan kisahnya Vina yang selalu dituntut oleh ibunya agar segera punya momongan. Sampai-sampai Vina ini dilarang untuk berkunjung ke rumah ibunya. Kalau sampai tahun depan belum juga punya anak. Alhasil, Vina menempuh berbagai cara, yang penting bisa hamil dan punya anak gitu. Nah, jalan apa yang ditempuh oleh Vina dan bagaimana kejadian selanjutnya? Yuk sama-sama kita simak kisah lengkapnya. Perkenalkan, namaku Vina dan suamiku Andi. Cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Berawal dari frustasinya diriku karena tanpa disangka-sangka, aku dan keluargaku mengalami kejadian yang bisa dikatakan sangat membahayakan nyawaku. Pagi itu, aku berkunjung ke rumah orang tuaku dengan maksud ingin bersilaturahmi, karena aku dan orang tuaku memang udah lama tidak saling berkunjung. Karena selain jaraknya yang lumayan jauh, aku juga sibuk karena pekerjaan yang kulakukan sehari-hari. Sampai tibalah di rumah ibuku. "Ibu sehat, Bu?" tanyaku sambil mencium tangan ibu. "Kamu kemana aja?" jawab ibuku yang tampak seolah-olah tidak menghiraukan kedatanganku. "Ibu kenapa?" tanyaku heran. "Kamu menikah sudah bertahun-tahun. Kesini masih sendirian aja. Suamimu mana?" tanya ibuku. "Mas Andi kerja, Bu," jawabku. "Kerja terus? Emangnya nggak ada libur? Terus waktu buat keluarganya kapan?" ucap ibuku sambil duduk di kursi tamu. "Iya maaf Bu, nanti saya omongin sama Mas Andi," jawabku. "Ibu mau ngomong, kamu kan menikah sudah bertahun-tahun, tapi masa sih sampai sekarang belum juga punya anak? Sementara ibu keburu tua, ditambah lagi suamimu selalu saja sibuk sama pekerjaannya. Seolah-olah dia nggak mementingkan keluarganya. Sekarang begini saja, kalau tahun depan kamu masih juga belum hamil, kamu jangan kesini dulu ya. Lagian suamimu sepertinya nggak terlalu mementingkan orang tuanya. Buktinya udah hampir 2 tahun dia nggak pernah kesini," ucap ibuku sambil terlihat mulai nggak peduli denganku. Setelah obrolanku selesai sama ibu, aku pun kembali pulang dengan perasaan yang sangat sedih ketika itu. Sepanjang jalan, aku terus mikirin keadaanku. Sampai nggak kerasa, air mata pun netes di wajahku. Dan sesampainya di rumah, aku pun nyoba ngebuka ponselku dan mulai nyarilah informasi gimana caranya biar cepet punya anak. Lalu singkat cerita, akhirnya aku pun mencoba berbagai macam cara, mulai dari terapi tradisional sampai obat-obat dokter. Setiap hari aku minum dengan harapan agar cepat hamil. Tapi sayangnya Tuhan berkehendak lain. Udah hampir 5 tahun berlalu, semua usahaku nggak juga membawakan hasil. Dan tentu saja ini membuatku semakin frustasi. Ditambah lagi, orang tuaku tiba-tiba saja ngeblokir nomor teleponku. Dan masih ingat jelas nih waktu itu, jangankan untuk beraktivitas, makan pun rasanya sama sekali nggak selera. Karena selain putus asa, ditambah juga beban pikiran dan batin ini seolah-olah memenuhi rongga dada. Hingga sampailah suatu ketika
aku bertemu dengan sahabat lamaku, namanya Sinta. Dia adalah teman lamaku ketika di SMA dulu. Aku bertemu Sinta melalui media sosial, dan di situ dia nawarin solusi dari masalah yang lagi aku hadapi saat ini. Dan benar saja, dia menawariku jalan pintas yang sama sekali gak kuduga sebelumnya. Yang nantinya nih bakal menjadi awal dari malapetaka yang aku dan keluargaku bakal alami. Waktu itu, Sinta dengan mantap mengajakku untuk mengunjungi seorang paranormal yang bisa memberiku keturunan. Dan tentu saja semua itu ada syarat yang harus aku penuhi. Dan bodohnya nih, tanpa pikir panjang, aku pun setuju saja di situ. Lalu setelah hari yang disepakati tiba, tanpa sepengetahuan suami, aku pun pergi ke rumah paranormal itu untuk melakukan ritual dan memenuhi semua syarat-syarat yang diperintahkannya. Dengan harapan usahaku ini cepat membuahkan hasil. Nah, malam itu, sepulang dari rumah paranormal tadi, aku langsung beristirahat tepat di samping suamiku yang udah tidur duluan dengan lelapnya. Tapi anehnya nih, belum lama aku tertidur, tiba-tiba aku ngedengar suara dari kamar mandi. Kok kayak ada orang mandi ya malam-malam? Dan suara itu jelas terdengar di telingaku. Karena memang kamar mandi itu nggak jauh dari kamar tidurku. Tapi baru saja aku membuka pintu kamar, hendak melihat siapa yang mandi malam-malam begini, tiba-tiba saja pintu terbuka karena suamiku baru masuk dari kamar mandi. Loh, jam segini kok ada orang mandi? Pikirku dalam hati. Aku pun bangkit dari ranjang dan menuju ke pintu kamar tidur, hendak membuka pintu. Tapi belum sampai aku membukanya, tiba-tiba suamiku yang sebelumnya tertidur lelap, tiba-tiba memanggil namaku dengan nada suara yang berbeda dari biasanya. Mau kemana sayang? Ucapnya sambil tersenyum manja. Loh, kamu kok bangun mas? Aku tadi dengar suara orang mandi, jawabku. Udah biarin aja, itu tadi aku yang mandi, jawabnya sambil berdiri dan menuju ke arahku. Tapi anehnya, belum sempat aku menjawab, tiba-tiba suamiku langsung menarik tanganku dan langsung menggauliku dengan penuh nafsu. Dan masih teringat jelas dalam pikiranku kalau semua itu bukan seperti yang biasa dilakukan oleh suamiku. Tiba-tiba dia menjadi kasar, benar-benar bukan seperti suami yang aku kenal selama ini. Tapi karena aku nggak mau mengecewakan dia, akhirnya aku pun nurut saja semua keinginannya. Dan singkat cerita nih, setelah keesokan harinya, aku pun terbangun dari tidur. Dan saat itu suamiku udah nggak ada dan hilang begitu saja. Kok tumben Mas Andi jam segini udah nggak ada, pikirku. Di sela-sela aku masih beres-beres tempat tidur, tiba-tiba ponselku berbunyi dan banyak pesan yang masuk dari Mas Andi. Ngelihat hal itu, tentu saja aku seketika langsung menelpon balik suamiku. Halo mas, ada apa, ucapku. Kamu kemana dari kemarin ku telpon kok nggak diangkat, jawab suamiku dengan nada yang agak tinggi. Loh, maksudnya mas? Emang mas lagi di mana? Tanyaku heran. Gimana sih? Aku kan masih di tempat kerjaan, belum pulang. Mendengar hal itu, tubuhku seketika lemes, jantungku mulai berdetak kencang. Karena aku mulai sadar kalau ternyata semalam yang tidur bersamaku itu ternyata bukan suamiku yang asli. Nah loh. Lalu aku pun mencoba untuk tetap tenang agar suamiku gak curiga. Akhirnya
Aku pun mengalihkan pembicaraan agar semuanya tampak baik-baik saja. "Oh iya mas, maaf aku lupa. Kemarin aku ketiduran. Kamu pulang kapan?" tanyaku. "Besok malam ya, ini masih di jalan," jawabnya dengan singkat. "Hati-hati ya mas," ucapku. Dan setelah telepon ditutup, aku pun langsung menghubungi Sinta untuk memberitahu apa yang dikatakan paranormal itu ternyata benar-benar terjadi. "Sin, halo Sin," ucapku. "Iya, ada apa?" jawabnya. "Gila, apa yang dibilang paranormal itu beneran kejadian, Sin. Semalam aku ditiduri habis-habisan sama makhluk halus itu. Dia menyerupai persis suamiku." "Gimana ini, Sin?" ucapku ketakutan. "Tenang dong, kan kamu udah bilang sanggup. Siap-siap aja ronde berikutnya," ucap Sinta. "Aduh, aku nggak berani, Sin," jawabku. "Tenang-tenang, asal semua syaratnya kamu penuhi, sepertinya dia nggak ganggu kok. Dia cuma membantu," imbuh Sinta. Nah, setelah obrolanku sama Sinta berakhir, akhirnya aku pun melakukan berbagai syarat yang diajarkan oleh paranormal tersebut, tanpa ada satupun yang kelewat. Dan tepat tengah malam, aku pun mempersiapkan diri secantik mungkin dan berpakaian seminim mungkin agar proses ritualnya berjalan dengan lancar. Dan benar saja, ketika aku tengah tertidur pulas, tiba-tiba aku terbangun karena aku merasa ada sesuatu yang mulai menggerayangi tubuhku. Dan seketika itu, aku pun gak berani lagi untuk membuka mata. Dan malam itu, aku benar-benar telah digauli oleh makhluk halus itu. Dan singkat cerita, setelah berjalan kurang lebih 1 bulan, apa yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Saat itu, aku pun dinyatakan positif hamil. Tentu saja itu adalah kabar yang sangat menggembirakan bagiku dan keluargaku. Kini aku sangat dimanja dan seketika orang tuaku pun tinggal serumah bersamaku. Dengan harapan nanti bayinya bisa lahir dengan selamat. Namun sayangnya, dengan adanya orang tuaku, aku kesulitan untuk melakukan ritual selanjutnya yang biasa aku lakukan. Karena di rumah ini nggak ada satupun orang yang tahu apa yang sudah aku lakukan demi mendapatkan keturunan ini. Dan karena aku berpikir kalau aku udah mendapatkan apa yang aku inginkan, aku pun mulai meninggalkan semua ritual yang dipesankan oleh paranormal itu. Karena aku nggak mau kalau keluargaku sampai tahu. Tapi sialnya, setelah kehamilanku berusia 7 bulan, aku mulai merasa ada yang aneh dalam kandunganku. Aku yang sebelumnya baik-baik saja, tiba-tiba merasa mulai ada semacam gangguan. Malam itu, seperti biasanya, aku tidur seorang diri karena suamiku lagi-lagi harus pergi keluar kota karena ada urusan pekerjaan yang gak bisa dia tinggalkan. Ketika aku sedang tertidur lelap, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara anak kecil menangis. Dan suara itu terdengar dari salah satu sudut rumahku. Hik, hik, hik. Aku pun seketika membuka mataku sambil berteriak memanggil orang tuaku. "Bu, ibu," teriakku. Karena nggak ada jawaban, akhirnya aku pun bangun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu kamar. Itu suara siapa sih? Ganggu banget, pikirku dalam hati. Namun ketika aku membuka pintu, aku melihat dengan jelas ada sosok tinggi besar, hitam berbulu, berdiri tepat di samping vas bunga yang ada di sudut ruangan rumahku. Sosok tersebut persis seperti gorila, namun lebih tinggi dengan seluruh tubuhnya dipenuhi bercak darah.
Melihat makhluk itu, aku pun langsung berteriak sekuat tenaga sambil berlari ke arah orang tuaku yang lagi tidur di depan televisi. Tapi belum sempat aku membangunkan orang tuaku, tiba-tiba saja bajuku ditarik oleh sosok anak kecil bertubuh kurus kering, berambut gondrong, dengan matanya yang bulat hitam dan tanpa pakaian. Dan bahkan nih, hingga saat ini pun aku masih ingat jelas bentuk wajah dan rupa anak kecil itu. Dia tertawa riang sambil menatapku dan terus memegangi pakaianku. "Bu, tolong," teriakku. Namun anehnya, saat itu orang tuaku seolah-olah gak mendengar, bahkan tidak menghiraukanku, dan tampak tidak merespon sama sekali. Akhirnya, setelah aku berhasil melepaskan diri dari pegangan anak kecil itu, aku pun langsung membangunkan ibuku sambil menangis terseduh-seduh. Tapi sayangnya, orang yang semula kukira ibuku, tiba-tiba saja wajahnya berubah jadi lebih keriput. Dengan tekstur wajah yang berlubang, sontak membuatku kembali terkejut tidak karuan. Kakiku lemas seketika dan tubuhku sudah gak kuat lagi untuk berdiri. Dan gak cuman itu, malam itu juga aku melihat sosok pocong yang tiba-tiba berdiri tepat di sampingku. Kain lusuhnya menyentuh bajuku dengan napasnya yang terasa sampai di telingaku. Dan itu semua membuatku seolah-olah pasrah dengan semua kejadian yang aku alami. Bahkan nih, wajah pocong itu udah membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Akhirnya, dengan sisa-sisa tenaga, aku pun berusaha berlari keluar rumah melalui pintu belakang. Karena di pintu depan, aku ngelihat sosok anak kecil tadi lagi memainkan pintu rumahku. Dan sesampainya di pintu belakang, aku pun berusaha membuka pintu dengan kakiku, yang ternyata kakiku udah dipeluk sama sosok anak kecil tadi yang berteriak memanggilku dengan panggilan "Ibu". Tuh, kaget nggak? Malam itu adalah malam yang tidak akan pernah kulupa di sepanjang hidupku. Perjuanganku menyelamatkan diri dari gangguan makhluk halus masih teringat jelas di kepalaku. Hingga setelah aku berhasil keluar dari rumah itu, aku bertemu dengan orang tuaku yang terlihat datang bersama kakekku. Aku bertemu mereka di jalan depan rumahku, dan sepertinya mereka hendak menuju ke rumahku. "Ibu," ucapku sambil memeluk ibu. Anehnya, saat itu ibuku langsung mengajakku duduk di pinggir jalan. Sementara kakekku berjalan terus ke rumahku. Ibu tadi malam diganggu genderuwo yang tiba-tiba tidur di samping ibu. Karena ibu khawatir dengan bayimu, akhirnya ibu langsung mencari bantuan ke rumah kakekmu. Dan setelah beberapa lama, akhirnya kakek pun keluar dari rumahku dengan tidak berucap sedikit pun. Beliau mengajakku untuk pergi ke rumahnya, seraya memberikan isyarat jika di rumahku itu udah sangat berbahaya. Lalu keesokan harinya, ibuku mengajakku untuk pergi ke rumah sakit guna memeriksakan keadaan bayiku. Namun menurut dokter, ada yang aneh dengan bayiku, karena bayiku akan lahir dengan kondisi cacat. Bentuk janin yang terlihat tidak seperti janin pada umumnya. Kabar tersebut tentu saja membuatku semakin terpukul dan kembali meneteskan air mata. Tapi tidak dengan kakekku. Setelah beliau mendengar penuturan ibuku tentang kondisi bayiku, kakek dengan tenang menjawab, jika semua ini memang sudah sepantasnya terjadi. Hal itu
tentu saja membuat kami semakin terkejut. Dan masalah ini pun semakin lama semakin terungkap. "Apa yang sudah kamu lakukan, Nak?" ucap kakek sambil terlihat kecewa kepadaku. Karena aku sudah merasa terpojok dan gak mungkin lagi untuk mengelak, akhirnya aku pun mengakui dan menceritakan semua perihal yang sudah aku lakukan. Dan tanpa banyak bicara lagi, akhirnya kakekku mengajakku untuk melakukan ritual keagamaan dengan tujuan agar aku terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan menurut kakek, bayi yang ada di kandunganku ini adalah bayi setan. Jika dia lahir, maka dia akan menjadi anak yang tidak waras, yang nantinya akan berdampak buruk bagi keluarga. Oleh sebab itu, bayi tersebut harus segera dihilangkan agar keluarga kita jauh dari mara bahaya, terang kakekku. Dan setelah aku mengikuti semua arahan kakekku, anehnya di salah satu pagi ketika aku membuka mata, tiba-tiba saja aku tidak lagi merasakan adanya janin di dalam perutku. Saat itu perutku yang sebelumnya membesar kini kembali normal seperti sedia kala. Dan akhir cerita, karena aku dan keluargaku harus menanggung malu akibat omongan banyak orang, akhirnya aku pun memutuskan untuk pindah ke salah satu kampung terpencil yang ada di Jawa Timur, agar bisa melupakan semua masalah dan memulai hidup baru. Dan sejak saat itu, aku pun mulai tahu dan meyakini jika setan sudah menutupi akal dan pikiran sehatku. Oleh sebab itu nih, pesan dari Vina, si penulis cerita ini, jangan hanya menjadikan pengalamanku ini sebagai bacaan dan cerita saja, tapi jadikan semua ini sebuah pelajaran yang sangat berharga. Karena apapun alasannya, bersekutu dengan setan adalah perbuatan yang sangat tidak berguna dan sangat merugikan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah pengalaman Vina yang cukup mengerikan dan serem akibat putus asa karena dipaksa harus cepat hamil dan cepat punya keturunan. Itulah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, terutama bagi para orang tua, bahwa anak, jodoh, kesehatan merupakan bagian dari rizki dan takdir Allah. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa, gak bisa dipaksakan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke? Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.